Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ingatkan Anda ketika masih sangat kecil, orang tua melarang kita memegang pisau. Mungkin Anda tidak mengingatnya karena masih sangat kecil. Tapi apakah Anda sekarang sudah menyadari alasannya? Ya, karena seorang anak kecil memegang pisau bisa membahayakan dirinya atau bahkan orang lain tanpa dia sadari. Mungkin pada saat itu Anda dilarang, Anda sama sekali belum mengerti bahaya yang menanti. Tapi bagi orang tua Anda, mereka sangat mengetahui bahaya yang bisa menimpa anaknya ketika memegang pisau. Makanya mereka melakukan pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saudara-saudaraku sekalian, inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Di mana Allah yang menciptakan kita tentunya jauh lebih mengetahui segala sesuatunya tentang diri kita daripada pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Allah tentunya lebih mengetahui apa yang lebih baik dan apa yang berbahaya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan Allah lebih mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Pengetahuan kita sebagai seorang makhluk sangatlah terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Layaknya anak kecil yang kita ambil pisau dari genggamannya, mungkin dia akan menangis karena tidak mengetahui hakikat dari tindakan orang tuanya. Tapi kita berharap suatu hari dia akan mengerti. Namun pada saat itu, dia harus menerima tindakan orang tuanya walaupun itu menyakitkan dirinya dan membuatnya bersedih hati. Begitulah seharusnya seseorang yang mengaku beriman kepada Allah. Dia harus yakin bahwa pada setiap tindakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah ataupun larangan yang tercantum di dalam Al-Quran maupun Sunnah, adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Di awal ayat surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala bahkan tegaskan sifat orang-orang beriman dan bertakwa. "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Al-Quran itu adalah kitab yang tidak diragukan lagi di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib ini adalah meyakini sesuatu yang tidak nampak di hadapan kita, yang tidak diketahui hasil akhirnya, tidak diketahui ujungnya, tidak kita ketahui ilmunya. Namun kita hanya diperintah untuk yakin dan percaya saja bahwa kalau kita mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka dalam agama ini, saudara-saudaraku sekalian, dikenal oleh para ulama sebuah kaidah penting,
di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in sebagai kaidah yang merupakan 1/4 dari agama. Kaidah itu bernama saddud dzari'a ilal muharram wal mafsadah. Menutup pintu-pintu sarana-sarana yang mengantarkan kepada hal yang diharamkan dan yang merusak. Menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada hal yang diharamkan dan yang bisa merusak. Allah Subhanahu wa taala dalam syariat-syariatnya melarang kita dari hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pahami atau bahkan bagi sebagian orang tidak masuk di akalnya. Namun hal tersebut Allah Subhanahu wa taala larang karena akan membuka atau mengantarkan kepada pintu dosa dan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Tahukah Anda saudara-saudaraku sekalian bahwa dosa syirik pertama kali itu terjadi jauh sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu berawal dari sebuah gambar. Berawal dari sebuah gambar. Di mana ada orang-orang soleh setelah mereka meninggal, iblis datang untuk mempengaruhi manusia, untuk membuat gambar-gambar orang soleh ini. Untuk apa? Bukan untuk disembah, tapi untuk memotivasi mereka untuk beramal soleh sama seperti amalan soleh ulama-ulama tersebut, orang-orang soleh tersebut. Kemudian satu generasi berlalu, iblis datang lagi mempengaruhi manusia untuk mengupgrade gambar-gambar itu menjadi patung. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang sama. Hanya sekedar memorabilia, mengingatkan manusia akan orang-orang saleh tersebut dan memotivasi mereka untuk beramal saleh. Dan patung-patung itu belum disembah sama sekali. Lalu kemudian generasi demi generasi berlalu. Maka tujuan dibuatnya gambar dan patung itu mulai terlupakan. Sehingga datanglah iblis mempengaruhi manusia untuk mengagungkan patung-patung tersebut dengan beribadah kepadanya, menyembah dan meminta-minta kepadanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi disembah, manusia malah menyembah dan meminta-minta kepada patung. Perhatikan, dimulai dari apa? Dimulai dari sebuah gambar. Maka di antara hikmah Nabi SAW melarang untuk menggambar dan membuat patung makhluk bernyawa, selain dari menandingi ciptaan Allah, dikhawatirkan menjadi sarana menuju kesyirikan, membuka pintu-pintu kepada kesyirikan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini, saudara-saudaraku sekalian. Tatkala Nabi SAW berwasiat di saat-saat terakhir kematiannya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Tatkala Nabi SAW menutup pintu dosa kesyirikan dengan melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah agar tidak menjadi sarana terjadinya dosa syirik, Anda bisa melihat begitu banyak kaum muslimin pada hari ini malah beribadah di kuburan, solat di kuburan, mengaji di kuburan, solawatan di kuburan, bahkan meminta-minta di kuburan. Lihatlah apa yang terjadi, kesyirikan malah merajalela. Islam menutup pintu kerusakan akal dengan melarang manusia dari mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi narkoba, dan juga mengharamkan seluruh jalan-jalannya yang bisa memasukkan orang-orang ke dalam narkoba. Makanya rokok diharamkan oleh syariat. Dan saya mengutip artikel dari Badan Narkotika Nasional tanggal 6 Mei 2013. Berdasarkan penelitian, rokok adalah gerbangnya narkoba. Dan rokok merupakan gerbangnya dosa dan akhlak buruk lainnya. Islam menutup pintu rusaknya kehormatan dan keturunan dengan melarang perbuatan zina dan seluruh jalan-jalan yang bisa mengantar kepada perzinahan. Perzinahan dimulai dari pandangan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita memandang pada lawan jenis yang bukan mahram kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Segala perkara yang akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu itu dengan mengharamkannya dalam syariatnya. Sesuatu yang mubah, yang boleh, seperti kendaraan yang kita miliki, usaha-usaha yang kita miliki, media-media elektronik yang kita miliki, media-media sosial, semuanya boleh kita miliki. Namun tatkala peruntukannya untuk perbuatan dosa, maka seketika sarana-sarana tersebut menjadi haram untuk kita pakai. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus pandai mengenal pintu-pintu yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam dosa. Kemudian kita tutupi pintu-pintu tersebut dengan rapat, jauhi. Karena kalau kita masuki, memang kita tidak akan mendapati dosa di depan mata kita. Tetapi lambat laun, ketika kita bergampang-gampangan atau berlebih-lebihan padanya, maka kita pun akan terjerumus ke dalam dosa. Ingatlah, satu dosa akan melahirkan dosa selanjutnya, dan dosa selanjutnya akan jauh lebih besar dari dosa sebelumnya. Dimulai dari rokok, berkembang menjadi narkoba, berkembang menjadi khamar, kemudian semua itu mengantarkan kepada perzinahan, terjadilah perselingkuhan, dan bisa saja setelah itu terjadi pembunuhan, dan itu adalah sebesar-besar dosa. Wal na'udzubillah. Kenalilah apa yang menjadi kelemahan kita, tutuplah pintu tersebut agar kelemahan kita tidak diserang. Kalau wanita adalah kelemahan kita dan sarangnya wanita-wanita yang mengundang fitnah banyak di media-media sosial, maka saya sarankan Anda menjauhi media-media sosial. Kalau Anda takut terpengaruh dengan pergaulan yang buruk dalam komunitas yang suka menggibah, suka melalaikan Anda dari ketaatan, maka tutupi pintu-pintu tersebut dengan menjauh dan mencari komunitas yang bisa menjaga keimanan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari dosa dan kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, seseorang yang senantiasa menutup pintu-pintu kepada jalan yang akan mengantarkannya kepada perbuatan dosa, ini adalah bukti dari sifat waroknya seseorang. Dan kalau Anda mau mengetahui apa definisi warok itu, dengarkanlah sabda Nabi SAW. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadis ini dimaksudkan untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, yaitu mencakup perkataan yang tidak bermanfaat, pandangan, mendengar, bertindak anarkis, berjalan, berpikir, dan aktivitas lainnya baik lahir maupun batin. Dan hadis ini sudah mencukupi untuk memahami arti warok. Seorang mukmin tatkala dia mau berucap sesuatu, dia menimbang terlebih dahulu apakah ucapan ini akan memberikannya pahala atau malah mendatangkan azab. Seorang mukmin tatkala dia memandang, dia menimbang terlebih dahulu apakah pandangannya itu akan mendatangkan manfaat baginya atau malah mendatangkan musibah bagi dirinya. Seorang mukmin tatkala dia mendengar, dia menimbang terlebih dahulu apakah hal-hal yang dia dengarkan itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau malah mendatangkan murkanya. Seorang yang wara itu bahkan hal-hal yang mubah sekalipun dia akan batasi. Apakah dari perkataan, perbuatan, dia tidak akan berlebih-lebihan di dalamnya. Karena sesuatu yang hukumnya mubah, kalau kita berlebih-lebihan di dalamnya, maka itu juga akan mengantarkan kita kepada dosa, cepat ataupun lambat. Saya tutup dengan nasihat yang sangat berharga dari Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau SAW bersabda kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara', maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur.
Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika dia ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Berbuat baiklah pada tetangga-tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim yang sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.